Hai, welcome back to my channel. Masih ingat kasus di mana seorang kepala sekolah dan juga guru menampar siswanya karena merokok di sekolah? Ini rame banget, di mana KDM pun ikut bersuara loh di sini. Nanti akan gue tampilkan. Jadi alih-alih si siswanya ini juga menyadari ini enggak, dia ketika ditampar malah langsung melaporkan ke orang tuanya. Ini kelas tamparan bukan tamparan yang muka lu, rahang lu retak ya gitu. Kecuali kalau sampai retak, ya itu udah kekerasan. Jadi ada tindakan-tindakan fisik yang mungkin sekiranya bisa dilakukan oleh seorang guru yang terukur ya. Kalau menurut gue ini masih terukur ya gitu kan. Anak zaman dulu lebih parah dari ini. Akhirnya dia dilaporkan ke polisian, dan menariknya gubernurnya terkesan jadinya membela ke si anak ini, karena langsung membuat keputusan menonaktifkan si kepala sekolah. Dan ini langsung digeruduk oleh netizen. KD pun bersuara dalam hal ini. Ini menurut gue terlalu cepat dia, nggak dipikir dulu. Tapi lengkapnya kita tonton video-videonya, dan kalian bakalan kaget sih lihat nanti endingnya. Lucu pokoknya endingnya. Let's go. Gubernur Banten menonaktifkan kepala sekolah karena menampar siswa yang merokok. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Ini dunia pendidikan ini udah mulai edan, apa gimana ya? Kok kayaknya bener-bener 180 derajat terbalik sama zaman gue dulu. Dan masalahnya, permasalahan ini benar-benar telak salah siswanya. Kalau cuma nampar mah nggak usah dinonaktifin kalau menurut gua ya, karena itu adalah salah satu bagian dari cara mendidik gitu ya. Kalau zaman gua dulu nih, kalau mau dibandingkan sama zaman gua dulu sekolah, jangankan digampol gitu ya. Kalau zaman gua mah itu penggaris kayu yang panjang 2 meter, tau nggak lo, itu melayang ke atas kepala gua. Ini kalau begini ceritanya ya Pak ya, ini masalahnya gubernur lagi nonaktifin, ini gubernurnya gimana sih? Pak, ini kalau konsepnya begini ya Pak ya, besok-besok itu murid-murid udah bukan ngerokok lagi Pak, udah ngelem, udah nyimeng, udah narkocoy, udah ngamer Pak. Gue tahu ya, akan ada banyak netizen yang bilang, iya itu kan zaman lu, jangan disamain dong zaman sekarang. Iya, gue ngerti, jangan disamain sama zaman gue. Terus berarti maksud komen kalian yang seperti itu apa? Kalian mendukung siswa merokok gitu? Kalian dukung perlakuan siswa yang merokok? Terus maksud lo generasi yang sekarang kalau salah tetap harus dibela gitu? Senakal-nakalnya generasi 90-an ya, masih tetap hormat dan santun loh sama guru. Kenapa yang generasi-generasi sekarang tuh gak punya adab? Kalau ada yang bilang menampar itu bukan mendidik tapi menganiaya, sekalian aja lo beliin rokok siswanya, sekalian aja tuh pelajar-pelajar lo kasih rokok satu box gitu ya, sebungkus lo kasih sekalian beliin koreknya. Makin gue lihat-lihat ya, makin gue telah kasih kopi sekalian Mbak. Nih ya, Gen Z sekarang itu nggak bisa kalau cuma ditegur via verbal, via mulut doang tuh kayaknya nggak bisa. Sesekali mesti emang harus ada mesti ada sentuhan fisik gitu ya. Gue juga nggak tahu, nampolnya juga pasti nggak mungkin nampol terus siswanya tuh sampai muter-muter gitu. Nggak mungkin, nggak bakal sampai kayak gitu. Walaupun sebetulnya apapun itu, melakukan kekerasan terhadap anak atau anak didik itu juga tidak bisa dibenarkan ya untuk masa saat ini, untuk generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi gue yang dulu ya udahlah, nggak usah dibahas gitu ya. Kapur melayang, penggaris kayu melayang gitu ya, dan segala macamnya gitu. Oke lah, mari kita bicarakan generasi sekarang. Memukul atau kekerasan terhadap peserta didik, terhadap siswa itu juga memang salah. Tapi permasalahannya, ini siswa sudah diperingatkan berkali-kali. Lalu gurunya harus seperti apa? Diberikan surat peringatan kah? Orang tuanya dipanggil kah? Menurutku juga percuma kalau orang tuanya dipanggil. Lu lihat ibunya malah lapor polisi. Ibunya malah malah ngebelain anaknya, malah nggak terima dan segala macam. Nggak terima, oke. Tapi anak lu ditegur nggak? Dikira anak Gen Z sekarang bisa kali dinasehatin cuma dari mulut doang apa? Dan yang gue pertanyakan ya, orang tua muridnya itu siapa? Kok bisa langsung sampai gubernur yang turun tangan menonaktifkan kepala sekolah tersebut? Backingannya siapa? Kuat sekali. Padahal jelas-jelas anak lu yang salah, Bu. Anak lu ngerokok ya. Kalau lu belain anak lu, berarti lu benar-benar mendukung anak lu untuk ngerokok ya. Kayak nggak masuk akal banget lu tuh. Apa sih? Percaya nggak dengan membela kesalahan anak ya, walaupun itu kesalahan kecil, tapi kalau dibela dan itu dibiarkan ya, itu akan membuka peluang untuk sang anak melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Nanti ketika ngelakuin kesalahan lagi yang lebih besar ya, dimaafkan dan dibelain lagi, ya nanti anak itu akan membuat kesalahan yang jauh lebih besar lagi. Pantesan ya kalau banyak orang yang bilang Gen Z sekarang tuh mentalnya cere-cere, mentalnya dangkal-dangkal. Ya gimana nggak dangkal? Orang masalah ditegur paling ditampar dikit sama gurunya permasalahan ngerokok, jelas-jelas dia yang salah, terus dia ngadu. Dia ngadu ke orang tua, berlindung di balik ketek emaknya. Abis itu kepala sekolahnya langsung dinonaktifkan ya. Pertanyaan gue kayak tadi,
ini orang tua muridnya tuh siapa? Bisa-bisanya langsung gubernur Banten loh yang turun tangan. Udah gitu gubernur Bantennya juga kata gue TOLOL. Bisa-bisanya lu menonaktifkan kepala sekolah, jelas-jelas muridnya yang salah. Waras gak sih lu jadi gubernur? Siswa ditampar kepala sekolah karena merokok. Orang tua lapor polisi. 630 siswa mogok sekolah karena bela temannya. Ngapain temenmu yang merokok itu dibela? Kalian sampai rela mogok sekolah, Memangnya kalau kalian membela temennya dapat apa? Saya tim yang mendukung kepala sekolah. Memang orang-orang anak-anak kayak gitu itu perlu dikasih pelajaran, perlu dikasih hukuman, kalau perlu dikeluarkan dari sekolah. Itu yang 630 siswa ngapain juga bela-bela mogok sekolah. Ini terjadi di salah satu SMA di Kabupaten Lebak, Banten. Ngapain kamu dek yang 630 siswa itu mogok sekolah bela temennya, ngapain? Temenmu salah. Dikira merokok di sekolah itu perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik. Iya, enggak, itu salah. Kalau saya nih, ini lebih baik mengeluarkan seluruh siswa itu udah, terus diboikot dari kampus-kampus di seluruh Indonesia nanti itu udah. Mereka berdemo, mogok, menuntut kepala sekolahnya dicopot, dipecat. Lo ngapain? Kepala sekolahnya sudah bener. Anak yang nakal ngerokok di sekolah ya harus kita kasih pelajaran. Yang gua aneh, orang tua 600 anak ini nggak penasaran ya, kenapa anak kamu nggak sekolah ya? Kalau nggak sampai 2 hari ya. Berarti kan ngedukung juga. Jadi mentalnya, wah sama kacaunya tuh. Iya nggak sih? Kan mogok 630 anak tuh libur. Dibilangnya libur sekolah atau gimana tuh pengumumannya? Anak-anak ini berarti ngebohongin atau enggak tuh ke orang tua, itu jadi pertanyaan tersendiri tuh. Kenapa 630 anak ini bisa nggak sekolah di hari itu gitu? Dan sampai 2 hari nih. Si anak itu berbohong bilang sekolah lagi libur, atau si anak itu bilang kejadian yang sebenarnya tapi orang tuanya membiarkan. Gak apa-apa gak sekolah, biarin. Ini, wah, hancur sih nama sekolahnya gara-gara satu hama nih, hancur sih. Yang tadi gue bilang, sekeras apa sih lu ditampar, rahang lu patah atau gimana gitu. Cuman tampar gitu aja. Aduh. Kalau dibiarkan, ya makin merajalela. Itu biang keroknya itu juga yang ngajak-ngajak temen yang lain. Saya heran anak sekolah saya zaman sekarang, kenapa yang salah itu malah dibela? Kenapa? Kalau kalian nih penonton, kalian dukung siswa apa dukung kepala sekolah? Kalau saya dukung kepala sekolah, terus maju kepala sekolah. Untuk ya Bupati Lebak dan Gubernur Banten, tetap pertahankan kepala sekolah ini, karena kepala sekolah ini di jalur yang benar. Yang salah muridnya, yang salah siswanya. Memang kalau ngerokok itu perbuatan yang tidak baik, tidak benar, sudah melanggar aturan di sekolah, harus dikasih pelajaran. Kalau perlu keluarkan. Terus orang tuanya ngapain lapor polisi? Jelas kau. Niat baik sekolah itu berimbang, fair, jujur gitu ya. Ini nggak tahu bisa sampai fitnahnya kan segala macam, terus bahkan ada video yang disetting anak sedang terlentang di puskesmas, di visum gitu. Aneh, orang anaknya di lapangan itu berdiri barengan. Kita niatnya kan mengedukasi, kantin please jangan tempat jadi tempat ngerokok anak gitu kan. Gitu makanya diundang kantin-kantin. Maksudnya biar tuh tempat itu memang sedang jadi incaran, disinyalir jual rokok menurut laporan OSIS di waktu lalu. Nah, cuman ketika kita pernah razia kan nggak ngaku. Kemarin itu jadi tempat nongkrong ngerokok tuh anak. Gitu. Tempat kantinnya yang kerja di kantin juga harus diperiksa itu. Nah, terus tindakan apa pengeluaran saat itu? Tindakan apa yang ibu ambil saat itu? Sudah disampaikan, Pak Budi udah tahu kan ya. Kalau isu penamparan itu, nah apa begini? Kita kan kemarin tuh Jumat bersih. Ini saya udah capek sudah menjelaskan ini, tapi saya harus jelaskan ulang. Jadi Jumat bersih itu tujuannya untuk membentuk karakter anak peduli lingkungan. Semua anak dikawal oleh wali kelas. Saya ikut kontrol, sekalian kontrol yang pelanggaran. Di sana kita dapat bantuan dari Dindik. Ke sana lah saya jalan, di belakang sana kan di belakang kelas 15 tuh ada kantin. Anak-anak, beberapa anak laki lagi makan, yang lain lagi berjibaku. Oke, itu bawa kenakaan biasa lah ya, yang lain mau ikutan juga, dia mah nongkrong makan walaupun nggak boleh harusnya ikut kerja bakti. Nah, tapi yang saya
mengganggu mata, ada anak ngerokok di sini ngebul. Ngerokok tuh anak ya kan? Ya, taruhlah. Ini saya dari sini, kantinnya kan situ. Ini kan sekolah kita nih, ya. Iya, macam itu. Nah, saya dari sini, dari kebun luar ke situ, ke ya kontrol aja gitu. Anak-anak lagi di posisi mana aja. Jarak kira-kira 20-30 meter kira-kira ya. Kelihatan kan kamu ngerokok, maksudnya udah tahu tuh. Saya lagi lihat, ya kan. Nah, tuh anak ngeliat gini, langsung lari. Kan saya cuma ngomong, saya mau ngerokok, lari. Marah saya, tapi itu nggak membuat saya marahnya banget, nggak sebenarnya. Lari, tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak bu, langsung nggak ada di tangannya pak, rokoknya. Cari, ibu lihat, gitu kan? Saya marahnya tuh ngebohong pak, marahnya tuh ngebohong ke anak. Ibu lihat, enggak bu, mana rokoknya? Cari, gitu kan? Saya marah. Kamu ngebohong itu udah karakter banget kan? Gimana? Saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong, udah kemana-mana udah nggak beres gitu kan? Saya pikirnya. Itu intinya, Pak Budi Pak, yang sama kan dengan yang saya itu. Nah, yang kemarin saya bilang. Sudah gitu. Tanggapan Ibu Iya. atas aksi mogok nih di sekolah Aksi yang mogok? dilakukan oleh para siswa, Ya, para siswa SMA Ya. Negeri 1 itu tanggapan Ibu gimana? Ya tentu ini nggak benar ya Pak, tapi kan kita semua kerja, ya kita kerja aja, kita ASN. Ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada grup ini HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondisi, tetap seperti itu umpamanya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Pihak sekolah sudah mencoba komunikasi dengan orang tua murid ya Bu? Sudah. Sudah. Iya. Menurut Ibu apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Ibu ada berapa siswa Bu yang hari ini bawa total? Semua, Semua. karena di bawah tekanan Pak. Anak-anak yang kasus sebagian Ada 640 ya? 630 lebih. Ya. Terus langkah apa Bu dari pihak sekolah untuk menindaklanjuti terkait dengan siswa mogok ini dari pihak sekolah Nah, itu sendiri? ini kan dari yang jelas menghubungi pihak orang tua udah dengan Pak Haji Ocim aja udah, gitu. Berarti orang tuanya 30 anak itu udah tahu. Kan aneh ya. Ya ini ya, mungkin mereka menerima laporan sepenggal. Wah, ada kekerasan gitu kan. Jadi kita nggak mau sekolah karena Kepsek melakukan kekerasan kan gitu. Mungkin bahasanya seperti itu. Nah ini juga para orang tua juga jangan sampai tertipu sama anak-anak yang gini. Harus benar-benar diteliti dulu nih apa penyebabnya. Ini kan kesannya jadi para orang tua yang lain juga mendukung adanya membela anak yang sudah salah tadi dan menganggap tindakan dilakukan ibu ini adalah sebuah kekerasan dalam sekolah gitu. Kan Pak Haji Ocim udah ketua komite sekolah. Ibu mengetahui yang masang spanduk siapa Bu? Enggak, saya cek, saya panggil satpam kan, kan kita punya satpam 2 malam. Saya panggil Pak Bejo, Pak Ipan, Pak Bejo, Pak Ipan, lihat nggak tuh yang masang spanduk? Enggak Bu, katanya. Itu malam jam 12 itu belum ada spanduk. Kan satpam kita itu, kita punya grup satpam sekolah supaya 2 jam sekali lapor, ngecek-ngecek dokumentasi dikirim, saya suka jempolin. Nah kata Pak Bejo, jam 12 itu nggak ada yang nempel, ketahuannya jam 5 pagi. Nanti nggak tahu. Isu tadi yang menampar ini berapa itu Bu? Menampar siswa tadi? Leplek, Pak Budi pun tuh kemarin diteplek ya. Punten ya Pak Budi, punten Pak Budi, terus saya pelanggaran nggak nih? Punten, gitu. Terus kan saya kesel. Nah memang sebelum neplek itu Pak, ya kan sebelum saya nyapa ke Pak Budi, gitu. Tapi itu kan kira-kira ya Pak, yang jelas yang saya ingat pakai jari, bukan nyabuk gitu, bukan. Perasaan Ibu sebagai kepala sekolah melihat kondisi sekolah yang sekarang ini Sedih banget, saya di sini bangun Cimarga, bahkan sebenarnya sedang dipuja-puja ya kalau boleh dibilang, tapi saya nggak ngabung dengan semua itu karena itu udah tugas ASN. Contoh saya adain halte karena kasihan anak kalau nongkrong ya akan berdiri. Halte itu dibangun tahun kedua, saya udah greget ini anak hujanan segala macam. Pokoknya saya nanti mengabdi aja gitu ya. Ya SDM-nya ya SDA-nya.
gitu. Terus pos satpam kita bangun, ini sedang disanjung Cimarga ini gitu. Cuman karena ya ini personality ini nih, ada kasus ini Berarti sampai saat ini belum Ya. ada tindakan dari guru, wali kelas ataupun ibu sendiri pada siswa yang memang melakukan hal seperti ini. Kalau dari wali kelas Pak, kalau kita ke wali kelas udah ya himbau anak-anaknya untuk menjaga kondusivitas. Saya juga kan koordinasi dengan Bu Win, kemarin juga saya ngobrol dengan Bu Win lewat teleponnya kan gitu. Bu Win, saya juga minta maaf, bukan bermaksud mengambil alih tugas Bu Win sebagai BK kan. Bu Win juga tapi paham itu kan spontanitas ya Pak, kan kita udah tahu hierarkinya. Kalau ada anak kasus itu wali kelas nanganin dulu, nanti koordinasi dengan BK. Kalau susah ditangani oleh wali kelas kan kolaborasi dengan kesiswaan, itu udah pasti, itu formalnya begitu. Ini kan Bu, kasusnya kan udah masuk ke ranah kepolisian ya Bu. Iya. Nah, tanggapan Ibu seperti apa tuh? Tanggapan saya gini ya, saya jujur, Bapak bisa perhatikan saya natural, saya mengakui apa yang terjadi juga natural. Saya sampaikan di lapangan juga ke anak-anak, ibu mah hirup ke Allah, maut ke Allah. Bekerja juga ini qadarullah, mengabdi pure untuk negara. Kalau memang tidak disukai, ya gimana ya? Maksudnya kan kita ya sudah, apa sih nggak bisa diselesaikan dengan diskusi? Motifnya apa ini sampai begini? Emang kita nggak bisa musyawarah gitu loh, pengennya. Nah kemarin sempat kedatangan orang tua juga, mungkin kan dengan kondisi emosi saya nggak sempat ditanya-tanya banyak. Beliaunya menumpahkan emosinya, saya dengarkan aja. Tapi kemudian keluar pengen visum, ya sudah. Beliaunya kan pengen begitu gitu kan. Jadi saya mah mau diajak berdamai ya memang saya berdamai gitu kan. Itu juga Pak, herannya punten Indra ini anehnya kan juga, kamu ngaku nggak kamu salah? Iya, menurut di situ kan ada saksinya tuh. Iya, kamu yang kamu lakukan salah kan? Iya. Terus herannya ketika diinterview oleh media Pak, malah dia bilang digebukin, ditendang, enggak nendang wallahi. Apa saya asal yang gini, gitu Pak. Kalau nampar lo iya Bu ya. Ngeplek ya, ya ngeplek ya bahasa Sunda, ngeplek lah ya. Terus sekarang ya. Ibu dengan siapa Bu, maaf namanya? Dini Fitri apa Pak? Selaku apa Bu? Selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga ya. Berarti siap ya Bu kalau untuk diperiksa ya? Insya Allah ya, kan kemarin juga kita kedatangan Pak Kapolsek nih, Pak Pipi. Iya Pak. Kata Pak Pipi, Bu lanjut aja, ini ringan biasa aja gitu. Orang anaknya juga nggak ada dorak merah gitu, emang enggak gitu, nggak ada, itu terlalu berlebihan sih kalau menurut saya. Pisum ya, karena kan didamping, nggak tahu lah itu didampingi orang lain sih. Orang ketiga ya gitu, seperti itu. Saya mengaku salah karena telah mendisiplinkan murid dengan kekerasan. Saya meminta maaf kepada murid yang saya sakiti, orang tua, dan murid lain yang menyaksikan. Saya siap menerima konsekuensi hukum atas perbuatan saya. Namun perlu dicatat bahwa saya melakukannya saat menegur anak yang merokok di sekolah pada jam belajar. Bila saya dihukum, anak yang melanggar itu juga harus dihukum. Karena merokok di sekolah dan di usia sekolah itu melanggar undang-undang. Sebagai pelajaran bahwa peraturan ditegakkan untuk semua. Gimana menurut kamu kalau misalnya Capseknya ngomong begitu? Emang kasus ini tuh dilema banget. Capsek salah, anak juga salah, dan teman-teman yang bersolidaritas tuh juga berpotensi salah arah. Jangan sampai mengarah pada permisif pada perbuatan merokok. Meski ada kekerasan di sana, jangan-jangan lingkungan yang di dalamnya ada kita yang juga salah. Tugas itu sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktif segera nih, sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi, ganti PLT, sekalian diproses begitu. Jadi nggak benar, sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Ini kayak gini-gini dia bisa dinonaktifkan nggak nih? Karena membuat kebijakan yang tiba-tiba ya, yang langsung ya. Bukan langkah mediasi dulu, apa segala macam. Siap dinonaktifkan nggak nih Pak? Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah? Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau sekolah ini nggak salah ya kita
perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita menaktifkan supaya kondusivitas jalan. Kalau dari hasil pemeriksaan internal Pemprov sendiri bahwa kepala sekolah dinyatakan tidak bersalah, akan ada upaya untuk membantu proses hukumnya? Pasti, proses hukum di kami, belum sampai ke pidana ya. Soalnya orang tuanya sudah melaporkan ke Polres. Oh iya, belum sampai ke pidana, baru pada posisi lead baru penyelidikan. Kalau pidana kan di pengadilan. Nah, saya berharap nanti seperti apa, lapor seperti apa, kan berarti ada sesuatu. Kalau jadi anak kita nih ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Sama kayak orang bawa mobil tiba-tiba sepeda kiri-kiri kanan, ya kita harus berhenti. Jangan karena kita mau bersaing dengan sepeda, kalau mobil seperti itu. Jadi ya yang namanya kepala sekolah udah lebih tua, lebih senior, dia harus jaga. Tapi anak-anak juga kan kadang-kadang akhlaknya, budi pekertinya, bawaan dari rumah, bawaan dari luar dibawa ke sekolah. Nah itu kita investigasi. Malah ya sering emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak atau Astagfirullahaladzim, bukan membela kepala sekolahnya, malah menjatuhkan dan menjelekan kepala sekolah. Ini mungkin guru yang sering dimarahi karena tidak disiplin. Biasanya guru-guru yang terlambat, guru-guru yang ya tanda kutip lah bermasalah. Bisa-bisanya menjelekan kepala sekolah. Itu tugas Anda sebagai guru, mendidik anak. Karena apa Pak sekolah turun tangan? Karena guru-gurunya tidak sanggup untuk mendidik anak itu. Paham nggak? Itu tugas Anda. Kok bisa menyelesaikan Pak sekolah? Waduh. Ini boleh dibilang udahlah. Bingung kan? Orang yang tidak tahu diri. Bingung kan? Ternyata guru-gurunya wow. Backup. Ini kacau nih. Ini environment udah parah ya. Udah parah sih menurut gue. Yang pertama tadi, anak itu sekolah, di sekolahan merokok, ditampar pun bukan tamparan yang, lu lihat kan, ada tuh di YouTube tuh yang suka pertandingan nampar tuh yang sampai pingsan. Itu sekencang gitu aja rahang nggak patah itu. Ini merah juga enggak tadi kalau menurut Polsek ya. Polsek kan bilang seperti itu ke ibu kepala sekolah, udah santai aja, terusin aja. Karena ini juga tidak ada apa ya, kalau dipisum pun mungkin udah nggak ada buktinya. Merah juga enggak, berarti kan nggak kencang. Itu terus tambah tadi ternyata guru-guru yang lain juga sepertinya punya masalah juga nih dengan kepala sekolah nih. Bukan mendukung, malah seperti membela. Terus orang tua murid dari 630 tadi itu juga ternyata harusnya tahu, karena si Ibu Kepsek tadi juga bilang kan sudah menghubungi para orang tua. Berarti tahu nih, dan membiarkan anaknya untuk tidak sekolah serentak bersama yang lain. Ini mentalnya udah wah kacau ini. Wakil gubernurnya tidak mau proses untuk mediasi dulu gitulah, gitu maksud gue. Ini langsung nonaktif tanpa dia tahu kasus seperti apa. Tapi sudah menjatuhkan hukuman. Ini kan jatuhnya hukuman, dan ini bisa menaikkan mental dari anak yang nakal tadi, orang tua yang nakal tadi, akhirnya jadi naik kan dengan begitu, karena merasa dibela banyak orang. Tapi plot twistnya, netizen masyarakat Indonesia yang lainnya semuanya ngebela kepala sekolah. Dan gubernurnya juga ternyata sama. Dia pernah menyatakan nonaktif. Ada di Instagram. Coba gua buka ya. Sorry. Nah, ini. Gubernur nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai tampar siswa. Yang terjadi habis diserang. Miris. Serius gubernur. Ini komen-komen orang-orang ini. Padahal ngerokok mah di imah atau di mana ulah di lingkungan sekolah, mah benar tuh. Jawaban sekelas gubernur, akhirnya habis gubernur dan wakil gubernur di media sosial tuh diserang oleh masyarakat yang menyayangkan keputusan nonaktif kepala sekolah. Terus menariknya, ternyata sudah dilakukan
mediasi pada hari Rabu ya. Menurut gue kepala sekolahnya gak usah minta maaf sih. Ini kan bicara saling memaafkan nih. Ini gak usah memaafkan. Anaknya yang harus minta maaf. Dan komennya seperti tebakan kita kan. Bantu ngingetin HRD se-Indonesia. SMA 1 Cimarga 630 orang alumni 2026-2008 tandain ya. Jangan ada yang diterima kerja di tempat kalian. Terus ortunya juga harus minta maaf, ucap terima kasih pada guru. Fun fact-nya, jadi ada mediasi yang dilakukan di kantor gubernur dan orang tuanya nggak datang. Orang tuanya kayaknya kena mental gitu kan. Jadi anaknya aja yang datang. Malu karena udah habis-habisan diserang oleh masyarakat ya. Salah, viral, minta maaf. Repeat. Iya, di Indonesia itu begitu ya. Udah melakukan salah, gampang. Nggak minta maaf. Minimal siswanya dikasih SP1. Setuju. Tak seharusnya kepala sekolah itu minta maaf, tapi orang tua dan anaknya yang minta maaf. Nah, ini komen dari netizen. Ini juga ada pemberitaan lagi. Ini gue ambil dari Liputan 6 nih. Jadi setelah digeruduk oleh netizen, gubernurnya langsung mengaktifkan kembali kepala sekolah dan beberkan alasannya. Jadi Kepsek SMA 1 Cimarga kembali aktif, Gubernur Banten beberkan alasannya. Oh, ini kepotong ya, saudara. Wait guys. Ini gue nih natural nggak pakai edit lah gue mah. Ribet ngeditnya di sini aja. Dan gue nggak potong-potong, kalau bikin video nggak potong-potong. Ini beritanya langsung. Dina Fitria diaktifkan kembali sebagai kepala sekolah SMA 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Dia akan kembali bergabung bersama guru murid lainnya di sekolah tersebut. Nah. Pasca sebelumnya dinonaktifkan Gubernur Banten Andra Soni. Pak Andra nyesel ya, karena terlalu cepat nih Anda buat kebijakan seperti itu. Sifatnya bukan pemberhentian, ini hanya penonaktifkan. Sama saja ketika Bapak mengucapkan penonaktifan, ini udah jatuhnya jadi kayak punishment gitu loh. Padahal ada langkah awal dulu tuh, mediasi. Nah setelah mediasi, tidak perlu dilanjut ke hukum misalkan, perlu tuh nonaktif memang, karena kegiatan penyelidikan dan lain sebagainya mungkin akan mengganggu waktu mengajar gitu. Jadi bukan apa-apa langsung dinonaktifkan, harusnya mediasi aja dulu. Kan belum sampai ke taraf hukum ya. Jadi intinya sudah didamai dan saling memaafkan, yang mana gue agak kurang setuju ketika Kepsek minta maaf, karena dia sudah melakukan hal yang menurut gue sudah tepat gitu. Dan bukan itu aja, jadi dari Gubernur Jawa Barat, KDM, juga membuat pernyataan ya. Dedi minta orang tua murid buat surat tak pidanakan guru. Jadi nanti para orang tua murid nanti kayak bikin surat kayak perjanjian untuk jangan mempidanakan guru, tentunya untuk kasus-kasus tertentu ya. Kalau kasus-kasus tadi ya janganlah gitu. Tapi kalau memang sudah melakukan kekerasan yang memang menimbulkan luka parah dan lain sebagainya, kan itu udah tidak dibenarkan ya. Nah, ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengimbau para orang tua murid di wilayahnya membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mempidanakan guru
dalam menjalankan tugas mendidik anak-anak di sekolah. Gue perbesar sedikit ya. Kami harapkan orang tua untuk membuat surat pernyataan tidak mempidanakan guru, menggugat guru apabila bertindak demi kebaikan, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Jadi ya bikin surat tapi ikhlas ya. Ujar Dedi dalam video yang diterima Kompas. Menurut Dedi, surat tersebut menjadi bentuk perlindungan terhadap guru dan potensi kriminalisasi yang tidak mendasar. Jadi kasihan nih para guru ini, banyak kasus-kasus di mana dia dipidanakan untuk hal-hal yang menurut gue tidak seharusnya, karena itu masih dalam taraf mendidik ya. Kalaupun kekerasan ya dilihat dulu kekerasan seperti apa gitu. Jadi bukan apa-apa langsung lapor, apa-apa lapor gitu loh maksud arahnya Pak Dedi. Ia menilai teguran guru kepada murid kerap disalahartikan sebagai bentuk kekerasan atau kebencian, padahal bertujuan untuk mendidik. Lalu ia menambahkan langkah ini diharapkan bisa membangun keharmonisan antara orang tua dan lembaga pendidikan. Semoga para orang tua bersedia menandatangani itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali gurunya, nah ini ada pengecualiannya. Kecuali gurunya melakukan tindakan kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan toladan, ya silahkan. Ya, jadi ada catatan penting di bawahnya. Jadi jangan cuma lihat judulnya aja ya, kalau ada berita tuh baca sampai detail bawah dan coba dipahami. Meski begitu, ia menegaskan bahwa guru yang menyalahgunakan wewenang tetap akan ditindak. Ia mengingatkan perlindungan tersebut bukan berarti membiarkan tindakan yang tidak pantas dalam proses belajar mengajar. Tidak usah dipidanakan oleh muridnya, orang tua juga. Pemda Provinsi Jawa Barat pasti akan melakukan tindakan sampai tindakan pemberhentian. Dedi berharap dengan terjadinya harmoni antara orang tua dan guru, kualitas pendidikan di Jawa Barat dapat terus meningkat. Kita terus kembangkan pendidikan di Jabar, pendidikan yang memiliki karakter dan anak-anak yang tumbuh dengan baik menjadi anak-anak yang hebat. Itu komentar Bapak gua terkait permasalahan yang terjadi di Banten. Bijak ya, jadi gak terburu-buru, santai. Dan menurut gue kayak gini juga perlu ya, orang tua juga membuat pernyataan kesepakatan. Toh orang tua kan menitipkan anak di sekolah, dan juga harapannya guru-guru juga bisa belajar dari ini. Ketika melakukan tindakan, diukur tindakannya, jangan sampai mencelakai, karena memang ada juga beberapa kasus di mana guru melakukan tindakan yang berlebihan akhirnya mengakibatkan sang anak kehilangan nyawa. Kalau salah kasus di daerah mana, gue lupa, Medan atau di mana, disuruh Scott jam apa-apa, akhirnya kalau nggak salah jadi sakit, lumpuh atau gimana gitu, terus meninggal anaknya gitu kan. Nah ini jangan sampai terjadi yang hal-hal seperti itu gitu. Jadi Pak Dedi mencoba melindungi guru, juga mencoba melindungi para orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah. Makanya tadi Pemprov Jabar pun akan bergerak kalau memang ada laporan, ada tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya diterima oleh murid yang sedang belajar di sebuah sekolah. Mantap kan? Yeah, I think that's it. It's a wrap, bungkus.